Sasaje aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayo tentrem, hatiku ayo tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan syukur dan pujian. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Penatua Joko Mulyono. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyunari hati
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adapun nas pembimbing yang mendasari ibadah kita pada pagi ini terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 3a yang berbunyi, Dialah yang memancarkan keagungan Allah yang gilang gemilang. Dialah gambar yang nyata dari Allah sendiri. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihilah kami orang-orang yang malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 9. Demikian firman Tuhan yang berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang kasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita untuk pelayanan firman pada pagi ini. Sebelumnya kita akan mohon bimbingan Roh Kudus dan mari kita berdoa. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan pada pagi ini, karena anugerah dan belas kasihan-Mu dan kasih-Mu kami boleh bersama-sama untuk mendengar berkat Tuhan dan firman Tuhan. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus boleh meteraikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melihat akan kedalaman kebenaran-Mu di dalam ibadah pagi ini. Kami menyerahkan hamba yang penuh dengan kelemahan, biarlah Tuhan memberkati, supaya apa yang kami sampaikan ini semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ke-4. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ke-4 yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir zaman ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang kami kasihi, saya berharap pagi ini kita dalam keadaan sehat dan kita di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang kami kasihi, saya akan mengajak kembali tentang kehidupan kita yang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jika kita mempunyai kekasih, dan kekasih kita ini sangat jauh sekali, mungkin bisa aja di luar pulau, bahkan bisa aja berada di luar negeri. Yang menjadi pertanyaan kita, jikalau kita menanyakan kabar tentang kasih kita di waktu yang lama, waktu yang berpuluh-puluh tahun yang lalu, pasti kita akan berkirim surat kepada kekasih kita. Dan itu akan memakan dan bahkan menunggu begitu lama baru kita menerima balasan kabar dari kekasih kita. Tapi jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada saat ini tidak lagi, pada saat ini, pada zaman ini, kita tidak lagi menunggu begitu lama untuk menerima berita dari kekasih kita. Mengapa? Dengan adanya kecanggihan telekomunikasi saat ini, yaitu adanya telepon genggam dengan teknologi 4G, kita bisa dengan cepat berkomunikasi, bahkan kita bisa melihat gambar kekasih kita. Biarpun posisi kita saat ini di Surabaya, atau mungkin kekasih kita ada di Los Angeles, Amerika, kita dengan cepatnya kita bisa menerima kabar kekasih kita, dan bahkan kita bisa melihat wajah dan gambar kekasih kita. Dengan teknologi yang begitu maju, akibatnya kita merasa dekat walaupun kita berjauh. Kita bersyukur dengan teknologi yang begitu jauh, kita bisa merasa dekat dengan kasih kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya membuka dengan cerita tentang kehidupan kita yang lama, yang berpuluh tahun lalu, bagaimana kita berkomunikasi dengan kekasih kita, dan pada saat ini dengan begitu cepat kita bisa melihat kabar tentang kekasih kita. Di dalam firman Tuhan pagi ini, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-4, di mana cara Tuhan Yesus berkomunikasi dengan umatnya, yaitu dulu saat Allah berkomunikasi kepada umatnya, yaitu melalui perantaraan para nabi. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 1. Jadi manusia tidak dapat langsung berbicara dengan Tuhan, namun semuanya berubah begitu drastis sejak Tuhan Yesus lahir dan datang ke dalam dunia, yaitu sebuah era baru dimulai dengan menjadi manusia. Akhirnya terbukalah komunikasi kita langsung antara kita dengan Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Pada waktu lalu, kalau kita baca dalam ayat 1, bahwa itu komunikasi adalah melalui nabi. Seperti keadaan kita waktu kita berpacaran. Di waktu lalu kita harus mengirim surat, dan itu menunggu begitu lama. Karena dengan zaman yang begitu modern, akhirnya kita bisa dengan cepat menerima kabar. Ini juga melalui firman Tuhan pada pagi ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita bisa langsung bertatap muka, bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak sejenak untuk melihat tentang latar belakang kitab Ibrani ini. Penulis surat Ibrani ini menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Pada waktu itu orang-orang Kristen ini, jadi pada waktu Ibrani menuliskan surat ini, bahwa orang Kristen itu pada waktu itu adalah mengalami suatu aniaya,
dan penindasan, sehingga karena penganiayaan dan penindasan itu iman mereka menjadi goyah. Sehingga ada dari beberapa orang Yahudi ini, mereka memikirkan untuk kembali kepada ajaran Yudaisme, yaitu agama Yahudi kembali. Jadi karena ada penindasan anak-anak Tuhan, orang-orang Yahudi yang disebut anak-anak Tuhan ini, karena ada penganiayaan dan penindasan. Dari beberapa mereka ingin kembali lagi untuk menjadi Yudaisme, yaitu agama Yahudi. Di sini ada dua tujuan yang dilukiskan melalui kitab Ibrani, yaitu yang pertama, bahwa kitab Ibrani ini untuk menghibur dan menguatkan jemaat yang saat itu sedang mengalami penganiayaan. Dan yang kedua, yaitu untuk mengajar agar bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Sehingga di dalam mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, maka mereka dihibur dan dikuatkan. Jadi disimpulkan bahwa kitab Ibrani isinya hanya berfokus pada Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi dari siapapun juga. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan kitab Ibrani ini, bahwa hanya berbicara tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu adalah lebih tinggi dari siapapun. Dan inilah untuk mencatatkan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas yang setara dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita melihat latar belakang kitab Ibrani, mari kita masuk di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini. Kita melihat, kalau kita membaca di dalam ayat 1 hingga 4, ada dua hal yang kita akan dapatkan melalui kitab Ibrani pasal 1 ayat 1-4 sampai ayat 4. Yang pertama, yaitu tentang Allah berbicara. Bapak Ibu bisa baca, jemaat bisa baca di dalam ayat 1 dan 2. Begitu dalam, mari saya ajak melihat, kalau kita uraikan. Yang pertama, Allah berbicara berulang-ulang. Silakan Bapak Ibu baca di dalam ayat 1. Bahwa Allah berbicara kepada umatnya secara berulang-ulang. Yang kedua, Allah berbicara dalam berbagai cara. Yang ketiga, Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Yang berikutnya, Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Dan terakhir, Allah berbicara dengan perantaraan anaknya. Kita lihat di dalam ayat 1-2 bagaimana Allah berbicara kepada umatnya. Ada 7 hal kalau kita membaca di dalam pada ayat 1 dan 2 bagaimana Allah bicara kepada umatnya. Dan itu semua dilakukan Allah di dalam 2 masa, yaitu zaman dahulu dan zaman akhir, yaitu zaman sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah berbicara kepada manusia. Ada 3 proses yang Allah lakukan kepada umatnya. Yang pertama, yaitu proses persiapan. Yaitu masa perjanjian lama. Yaitu dari masa kitab perjanjian hingga kitab Malaiki. Yang kedua, yaitu adalah fase penggenapan. Yaitu masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah fase penjelasan, yaitu masa Roh Kudus bekerja dimulai dari rasul-rasul sampai murid-murid. Dan itu kita bisa baca di dalam Matius pasal 28 hingga ayat 18 hingga 20 yang terkenal dengan amanat agung. Yang berikutnya, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 4, yang kedua kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, yaitu Allah berbicara tentang keunggulan Tuhan Yesus. Dari ayat 2 dan 3, kalau kita bicara ada 7 keunggulan Tuhan Yesus. Yang pertama, oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Jadi karena
Tuhan Yesus Kristus, dia menciptakan alam semesta. Bahwa Tuhan Yesus adalah agen pencipta Allah, yaitu pada mulanya tidak ada apa-apa, dan kemudian Allah mulai menciptakan isi dunia ini melalui firman, dan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, yaitu ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pewaris yang ada. Tuhan Yesus akan mewarisi segala sesuatu. Dan tidak ada janji, tidak ada satu janji yang baik yang ia berikan kepada kita yang tidak akan dipenuhi. Jadi janji itu akan diberikan kepada kita dan Tuhan akan memenuhi janji kita. Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bahwa Tuhan Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Yesus adalah penopang alam semesta. Di sini bukan hanya pencipta dan pemilik alam semesta. Dia juga yang menopang alam semesta. Kita bisa bayangkan, kita bisa gambarkan maksudnya ini, bagaimana kalau matahari dekat dengan bumi. Ini sebagai contoh, pasti kita akan merasa terbakar. Jadi dengan contoh ini, bahwa Tuhan Yesus menopang dan dia tidak mau bahwa matahari akan dekat dengan bumi. Ini salah satu contoh yang Tuhan Yesus lakukan, menopang alam semesta. Jadi dia bukan hanya pencipta dan pemelihara, pemilik alam semesta, tapi dia juga yang akan menopang alam. Dia yang mengatur alam ciptaan ini. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu bahwa ia adalah cahaya kemuliaan. Ini tidak menyatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah. Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 9 berkata, dan menegaskan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus Kristus, kita pun melihat Allah secara keseluruhan dan kita melihat Bapa. Makanya dia disebut cahaya kemuliaan. Yang kelima, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sebagai cahaya kemuliaan, tetapi ia, sekali lagi, tetapi ia sama persis seperti Allah di dalam segala hal. Dengan kata lain, Yesus bukan sosok yang lebih rendah dan daripada Tuhan. Dia sendiri Allah. Apapun pribadi Tuhan, itu terlihat melalui pribadi Tuhan Yesus. Yang berikutnya, yang keenam, bahwa dia mengadakan penyucian dosa. Ini maksudnya adalah Yesus yang menanggung hukuman dosa. Sebetulnya kita yang berhak dihukum karena dosa itu. Tapi Tuhan Yesus yang menanggung hukuman itu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, ia tidak mengatakan bahwa Yesus akan membuat penyucian untuk dosa-dosa kita, atau bahwa Yesus sekarang sedang menyucikan dosa kita. Kalau kita dilihat di dalam ayat 4, saya baca, setelah ia selesai, ia mengadakan penyucian dosa. Lagi, setelah ia selesai, ia mengadakan penyucian dosa. Jadi bahwa Yesus sekarang selesai menyucikan dosa kita, yaitu melalui di kayu salib, dan tidak akan dilakukan lagi. Tuhan Yesus selesai menyucikan dosa kita di kayu salib, dan dia tidak akan melakukan lagi. Yang berikutnya, yang ketujuh, bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mengapa ia di sebelah kanan Allah Bapa? Yang pertama, bahwa ia sudah telah menyelesaikan pekerjaannya.
yaitu dia telah mati, bangkit, dan dia telah disalibkan. Itu pekerjaan yang Tuhan Yesus selesaikan. Itu semua untuk kita sebagai umat manusia. Yang kedua, Yesus sekarang memerintah bersama Allah. Ia sudah bertakhta di surga. Ini yang mengapa Tuhan berada di sebelah kanan Allah. Yang pertama, bahwa perjanjian sudah selesai. Yang kedua, Yesus sekarang sudah memerintah bersama Allah, yaitu dia sudah berada di dalam takhta di surga. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 38 hingga 39. Saya akan bacakan. Ini firman Tuhan yang begitu indah. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh Dia Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Karena Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar rupa Allah. Dengan kuasanya Dia menciptakan, menjaga, menopang segala yang ada di semesta alam ini. Dan bahkan Dia memeliharanya. Dia pula yang harus menanggung beban dunia yang penuh dengan dosa. Dia pula yang menanggung dan memikul salib di Bukit Golgota. Kemudian mati dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Ia yang telah menyelesaikan penyucian dosa. Lalu ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Besar, di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus, yaitu yang merupakan perantaraan Allah dengan manusia, bahwa Dia yang jauh lebih tinggi dari siapapun. Mengapa demikian? Karena Ia adalah yang berhak menerima segala yang ada. Ialah yang menopang segala yang ada. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ia adalah penebus dosa kita. Dan Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekali lagi, karena pengenalan kita akan Yesus Kristus, kita mengerti tentang karya keselamatan di dalam hidup kita. Marilah melalui firman Tuhan Ibrani ini, mari kita bersukacita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah mengenal Allah dan kita telah mengalami anugerah kasih-Nya yang begitu besar. Dan marilah kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang kami kasihi, di tanggal 12 Oktober yang lalu kita patut bersyukur bahwa berkat PKLU memasuki usia yang ke-10. Karena berkat ini yang dibilang adalah dari kumpulan Bapak Ibu yang telah lanjut usia, yang telah mereka buktikan kepada kita, yang kita saat ini adalah sebagai generasi penerus. Mereka telah mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan mereka selama bertahun-tahun terhadap Tuhan. Terutama kepada kita semua, pada anak cucu kita, kepada cicit-cicit kita.
dan secara seluruh tentang kepada gereja kita. Sekali lagi, melalui Ibrani ini kita diingatkan, dan kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk keteladanan kaum lansia, sehingga kita sebagai generasi penerus, kita tetap hidup di dalam Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan pagi ini, mari kita hidup kepada Sang Firman itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui mimbar ini, saya mengucapkan juga selamat hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GBB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang kasih, kami mengundang untuk berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kasih, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami berlutut dengan segala kerendahan hati Tuhan kepadamu, karena Engkau Allah yang mulia dan Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur karena anugerah-Mu, Tuhan layakan kami boleh bersama-sama beribadah, dan kami boleh sejenak untuk merendahkan hati di hadapan-Mu untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan segala belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu, Tuhan boleh memberkati setiap firman yang boleh kami pagi ini kami boleh renungkan secara bersama-sama. Dalam firman ini boleh hidup, dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Sekali lagi Tuhan kami berseru, berkati kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa pagi ini. Kami berdoa
untuk gereja di seluruh muka bumi yang pagi ini mereka bersama-sama mengadakan ibadah, memuji dan memuliakan dan besarkan nama-Mu. Kami mohon Tuhan berkati gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah firman Tuhan itu ada dan kami semua anak-anak-Mu boleh mendengar berkat Tuhan melalui gereja-Mu yang Tuhan pakai di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami berlutut Tuhan kepadamu dan menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, kabupaten, dan bupati, dan bahkan sampai para pemerintah yang terkecil pun. Biarlah semuanya ini dalam kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Jagailah para pemimpin kami. Tuntun para pemimpin kami. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang selalu takut akan Engkau Tuhan. Setiap mereka memutuskan sesuatu. Biarlah semuanya ini dalam pertolongan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin bangsa negara kami. Kami menyerahkan negara kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa negara kami. Kami menyerahkan saat ini Tuhan secara khusus kepada-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu melakukan semuanya ini Tuhan. Karena kami sebagai manusia tidak mempunyai kekuatan apapun. Kami tidak mempunyai kemampuan apapun. Di saat kami saat ini menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Bila Tuhan boleh turut campur untuk menyelesaikan pandemi corona ini Tuhan. Bila kami sebagai rakyat dan Indonesia ini mau taat dalam program pemerintah, yaitu tentang protokol kesehatan. Tolong Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah bangsa rakyat kami Indonesia ini Tuhan. Sehingga waktu dan kehendak Tuhan akhirnya pandemi corona ini boleh terputuskan Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu ada di bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang mereka Tuhan bertanggung jawab secara khusus sebagai garda depan, para medis, dokter, perawat dan sebagainya. Bila Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka. Jikalau ada anak Tuhan yang terlibat di dalam masalah ini Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Jaga mereka Tuhan, beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jikalau hari lepas hari kami melihat banyak orang yang Tuhan sembuhkan di dalam virus ini. Kami mohon sekali lagi Tuhan, berkat-Mu ada di tengah bangsa dan negara kami. Kami saat ini berdoa untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sun Jaswati Malule, Ibu Lita Mira, Ibu MS Ginting, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Dorja Rewaru, Ibu Maria Poyo, Ibu Kawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, dan Bapak Binyamin Hili. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan hadir, jagai anak-anak-Mu Tuhan. Biar melalui kasih Tuhan dan berkat Tuhan, kami semua percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Berdoa untuk keluarga yang merawat, para dokter, biarlah semuanya dan bahkan obat-obatan, semuanya di dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak di sektor 1, keluarga Setia Panus Ginting, di sektor 2, keluarga Asta Sangana Surbakti, di keluarga 3, sektor 3, keluarga Sondak Marten Palenteng. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini di dalam tangan kasih-Mu.
Kami berdoa untuk saudara kami yang Tuhan panggil untuk melayani, yang mereka sebagai majelis jemaat, yaitu di sektor 1, yaitu Ibu Penatua Frida Sutiono, Penatua Bapak Rumeser di sektor 2, dan Penatua Lita Patipelohi di sektor 3. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan anak-Mu ini. Ya, dengan kesetiaan mereka terus melayani Tuhan dan berkati di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, kami berseru di dalam kasih-Mu, dan kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya, Tuhan berkati gereja kami, jagai gereja kami. Dalam melalui gereja kami ini Tuhan, nama Tuhan terus dimuliakan dan dibesarkan. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan yang terkumpul dapat diberikan melalui dititipkan kepada koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua, dapat diserahkan ke kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3, nomor 27 Surabaya. Yang ketiga, dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang nomornya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa.
Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.